Inti ajaran Islam itu terletak pada ajarannya yang mengedepankan kasih sayang atau cinta kasih kepada semua makhluk. Karena itu istilah rahmatan lil alamin itu adalah bagaimana kita menebarkan kasih sayang, cinta kasih kepada bukan hanya kepada manusia tetapi kepada semua makhluk pada alam semesta. Saya membaca banyak hadis dan banyak ayat terkait dengan ajaran cinta kasih ini. Itu sungguh luar biasa betapa Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam itu di dalam hidupnya itu penuh dengan limpahan cinta kasih dan kasih sayang, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada semua makhluk. Karena itu kalau saya melihat betapa di dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang intinya adalah menyebut asma Allah, yang di sana disebutkan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sebetulnya di dalam Islam itu diajarkan ada banyak sifat-sifat Allah, tetapi yang mengedepan itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sebabnya di dalam semua tindakan, di dalam semua ucapan, di dalam semua perbuatan kita hendaknya diminta untuk memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari ajaran Islam itu adalah mengedepankan kasih sayang, cinta kasih kepada bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada semua makhluk, bahkan kepada alam semesta. Nah, di dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mendahulukan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita ketimbang perasaan-perasaan yang lain. Di dalam keluarga misalnya, di dalam relasi suami istri, kalau suami istri itu saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, maka saya pikir tentu di dalamnya, di dalam relasi suami istri itu tidak ada lagi violence, tidak ada kekerasan, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi perilaku-perilaku yang diskriminatif di antara keduanya, karena yang mengedepan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang. Dan saya kira ini ada pada semua manusia. Cinta kasih itu lahir bersama diri kita, tinggal kita mengasah sejauh mana supaya cinta kasih itu mengedepan di dalam semua perilaku kita, di dalam ucapan, di dalam perbuatan, dan di dalam keputusan-keputusan kita sehari-hari. Contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah berkenaan dengan cinta kasih ini itu sungguh banyak sekali. Misalnya ya di dalam relasi suami istri di dalam rumah tangga, Rasulullah itu tidak pernah bahkan menghardik para istrinya, tetapi lebih banyak kalaupun istrinya berbuat suatu kesalahan, dia tidak pernah apalagi memukulnya, menghardiknya saja tidak pernah, tetapi dia hanya mengatakan, ya kalau kamu sudah melakukan seperti itu, ya kamu harus melakukan yang terbaik berikutnya, jangan melakukan kesalahan lagi. Jadi yang mengedepan itu adalah kasih sayangnya yang begitu dalam dan begitu menonjol ya terhadap istri-istrinya, dan juga di dalam relasinya dengan putri-putrinya, karena kita mengenal di dalam sejarah Rasulullah itu nggak punya anak laki yang tumbuh sampai dewasa. Karena itu saya melihat bahwa betapa Rasul itu menggendong Fatimah misalnya ke sana kemari ya, padahal itu bukan tradisi di dalam masyarakat Arab yang patriarki, tetapi Rasul ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa menggendong anak perempuan itu bukanlah suatu hal yang tabu, dan Nabi menunjukkan dengan cara yang sangat-sangat demonstratif betapa kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang perempuan, dan juga betapa perilakunya yang demikian menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi juga menunjukkan kecintaannya yang luar biasa kepada para sahabatnya, tanpa membeda-bedakan sahabat yang kaya maupun miskin, yang bangsawan maupun yang budak. Nabi menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat itu tidak pernah merasa bahwa yang lain diperlakukan secara berbeda dengan dirinya. Karena itu perasaan cinta kasih dan ungkapan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, itu menjadi sangat mengemuka, sehingga orang-orang Yahudi sekalipun pada masa itu juga menjadi terkesima oleh perilaku Muhammad yang sangat mengedepankan cinta kasih dalam seluruh aspek hidupnya. Itulah sebabnya mengapa di dalam banyak hadis Nabi mengatakan, ini buistu liutamima makarimal akhlak.
bahwa saya itu diutus tiada lain untuk menunjukkan ya keutamaan akhlak. Dan saya melihat bahwa di antara akhlak atau kebiasaan Nabi yang menonjol atau yang mengedepan itu adalah cinta kasihnya dan perasaan kasih sayangnya kepada manusia, bahkan juga kepada semua makhluk, kepada semua kepada alam semesta. Karena itu ya sebagai umat Islam yang mengaku Nabi atau Rasul itu sebagai uswatun hasanah, saya pikir kita tidak punya pilihan kecuali mengikuti perilaku Nabi sampai pada hal-hal yang sekecil-kecilnya, termasuk di dalamnya yang paling utama adalah bagaimana dalam relasi sehari-hari, dalam interaksi sehari-hari kita mengedepankan prinsip-prinsip kasih sayang dan cinta kasih kepada semua manusia, bahkan juga kepada semua makhluk Tuhan.